Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh keberkahan dan rahmatnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Dengan penuh rasa syukur, izinkan saya, Aura Zaskia, selaku pembawa acara, memandu jalannya pengajian rutin Ahad pagi PCM PCA Adimulyo yang pada pagi hari ini diselenggarakan di kediaman Ibu Eni Indriani di Meles Adimulyo. Yang kami hormati Ustazah Hudatul Karomah SAG selaku narasumber kajian pagi ini, Sohibatul Bait, keluarga Ibu Eni Indriani, serta yang kami muliakan Jamaah Majelis Taklim Abdul Rahman Meles Adimulyo. Acara ini mengangkat tema pasca ibadah kurban yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Hudatul Karomah SAG. Susunan acara pengajian pagi ini: 1. Pembukaan, 2. Acara inti, 3. Sesi tanya jawab, dan 4. Penutup. Mari kita buka acara pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara inti, mari kita simak bersama kajian yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustazah Hudatul Karomah SAG. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dumateng Sohibul Bait Ibu Eni Indrayani. Kamu dulu tekan. Ibu Eni Indrayani, kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Adimulyo yang ternyata murid saya. Alhamdulillah, ini kayak reuni. Kepada ketua PCA-nya Bu Eni ya, Bu Eni, dan kepada staf-stafnya, semoga Allah memberikan rahmatan, memberikan petunjuk, memberikan keberkahan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah bersama, dan ini tidak lain karena kita mendapatkan nikmat yang luar biasa, nikmat kesehatan, sehingga perlu kita syukuri. Dengan mari kita bersama-sama menelaah, belajar apa yang perlu kita utamakan. Bapak dan Ibu, kita sudah baru saja melewati 10 hari yang luar biasa di bulan Zulhijjah, Ibu nggih. Bapak Ibu tentunya sudah
memahaminya nggih. Tapi sebagai apa ya Bu ya? Sebagai evaluasi saya bertanya dulu nggih. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah Bapak Ibu sudah melakukan apa ya? Ibadah puasa. Alhamdulillah. Puasane pinten dinten nggih ibu-ibu bapak-bapak? Puasane pinten dinten? Songong nggih. Wah alhamdulillah 1 Dzulhijjah nggih sampai Arafah nggih 9 Dzulhijjah. Luar biasa. Kemudian yang kedua nopo Bu, setelah puasa apa yang Bapak Ibu lakukan di 10 hari pertama? Ibadah kurban. Alhamdulillah Bapak Ibu kurban pinten teng mriki? Sapine mendone pinten? Mendone 3. Alhamdulillah. Sapinipun 3. Oh 10? Alhamdulillah. Oh dereng nggih. Oh nggih nembe mendo. Alhamdulillah, perlu disyukuri nggih. Nggih. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, karena kita sudah melewati 10 hari yang luar biasa, karena hadisnya jelas nggih Bu nggih, bahwa Nabi pernah bersabda bahwa 10 hari pertama ini amalannya bisa menyaingi 10 hari terakhir di bulan Ramadan Bapak Ibu. Karena yang bisa menyamai hanya jihad Bu. Ya. Hanya jihad fisabilillah. Dan jihad fisabilillah pun tidak bisa menyaingi kalau tidak semuanya habis. Karena di akhir hadis itu disebutkan bahwa yang bisa menyaingi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu ketika kita keluar berjihad, membawa harta, membawa badan kita, jiwa kita, dan kemudian tidak kembali. Artinya kita syahid, kita kehilangan harta, meninggal kehilangan harta. Itu baru bisa menyaingi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan tadi alhamdulillah Bapak Ibu sudah melaluinya dengan luar biasa, okay? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu perlunya kita di 10 setelah 10 okay? Artinya setelah 14 hari di bulan Dzulhijjah apa yang perlu kita lakukan. Makanya tema kita hari ini adalah pasca ibadah kurban. Artinya setelah kita beribadah kurban, apa yang harus kita lakukan? Amalan unggulan apa yang kita bisa lakukan agar kita bisa tetap mengisi hari-hari yang luar biasa ini, sehingga tidak kemudian turun ya dari kemarin yang kita sudah mendapatkan jihad fisabilillah. Nah, kira-kira nopong Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan setelah kita melewati ibadah kurban? Kinten-kinten nopo Bu? Sebelah mriki non sewu nggih niki kula anu ke bawah guru nggih, maksudnya karena ke bawah guru jadinya kepinginnya takon. Istilahnya seniki niki sak tes Bu, sak dites ibu-ibu. Soalipun ibu-ibu kan pun ngaji ya bendinten nggih, insyaallah lah nggih teng YouTube teng nopo. Nah niki cara-carane lagi dites Bu. Nggih cara-carane. Menurut Bapak Ibu nopo nggih? Amalan nopo nggih sing saged kita lakukan yang itu termasuk amalan unggulan sehingga nanti bisa sejajar dengan apa yang telah kita lakukan kemarin. Kita puasa sudah 9 hari, berkurban nggih. Nah, kita nopo Bapak Ibu? Puasa lagi. Alhamdulillah nggih. Yang pertama adalah kita konsisten amalan-amalan soleh. Bagus sekali nggih. Kemudian puasa apa? Karena Arafah kan sudah berlalu nggih. Karena kita sudah melewati tanggal berapa ini di bulan Dzulhijjahnya nggih, karena sudah melewati. Kemudian apa dong yang kita lakukan puasa yang di hadapan kita nggih? Kira-kira apa Bu? Bagus sekali nggih, Senin, Kamis. Kemudian kemarin karena kita sudah melewati
Ayyamul Bait nggih. Karena waktu Ayyamul Bait kita nggak boleh puasa nggih Bu kemarin nggih. Karena 13, 14 termasuk hari tasyrik. Jadi kita nggak boleh berpuasa. Tapi ada di sini yang puasa tanggal 15-nya. Halo? Lawang asih akeh daging kon puasa. Ngaten nggih Bu? Wah, nggih. Ya, karena masih banyak daging kita masih itu ya Bu ya. Masih menikmati dagingnya ya. Oke, berarti kita bulan depan nggih. Bulan apa Bu? Bulan depan? Bulan apa? Bulan depan setelah Zulhijjah. Iya, setelah Zulhijjah Muharram ya. Di bulan Muharram kita juga ada puasa yang itu kita sedang memperingati hal-hal yang berkaitan dengan sejarah para nabi ya. Tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 1. Tanggal berapa kita berpuasa di bulan Muharram yang itu kita sedang memperingati para nabi diberikan anugerah yang luar biasa. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Tanggal berapa? 10 okay? 10 Muharram. Tapi boleh nggak kita berpuasa di 9 Muharramnya? Boleh nggak? Boleh, karena memang Nabi tidak melakukannya, tapi Nabi berkeinginan untuk melaksanakan berpuasa tanggal 9 di bulan Muharram. Cuman ketika sudah berazam, sudah berkeinginan untuk berpuasa, takdir mendahului beliau sehingga sebelum tanggal 9 Muharram tahun berikutnya beliau sudah wafat. Tapi kita sebagai umatnya harus ikut merealisasikan himmah atau cita-cita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama tadi apa Bu yang kita lakukan? Puasa. Ya, puasa, komitmen ya, kita istiqomah ya, kita konsisten dengan perilaku atau amalan-amalan yang soleh. Ada hadisnya ibu-ibu, ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa inqalla. Ini hadisnya ibu-ibu ya, bahwa Allah paling suka pada amalan yang kita selalu melakukannya walaupun itu hanya sedikit. Puasa ya. Kemudian apalagi kira-kira Bapak Ibu yang kita perlu lakukan selain berpuasa? Bapak Ibu kemarin tentunya rawatib ya. Rawatib nopo Bapak Ibu? Salat qobliyah ba'diyah. Monggo direalisasikan kembali ya. Kita meningkatkan kembali untuk sehari semalam berapa Bu rawatibnya? Kira-kira berapa ya? Sehari semalam rawatib itu sebelum dan sesudah sholat 12. Ada yang 12, ada yang 10 ya hadisnya ya. Jadi ada yang 10 berdasarkan hadis salah satu hadis, dan yang kedua ada yang 12 berdasarkan salah satu hadis. Dan yang 10 itu tentunya 2 qobliyah subuh, 2 qobliyah zuhur, 2 ba'diyah zuhur, 2 ba'diyah maghrib, 2 ba'diyah isya. Yang 12, kalau yang 12 qobliyah duhurnya 4 rakaat. Jadi kalau sholat duhur ibu-ibu tidak hanya 4 rakaat ya, tapi 8 rakaat plus dengan itu tadi rawatibnya ya, 2 qobliyah 2 ba'diyah, atau 10 ya, 4 sebelum, 2 setelah duhur, dan 4-nya ketika duhur. Itu janji Allah akan dibangunkan istana di surga. Luar biasa bukan Bu? Luar biasa nggih? Dan ini bisa untuk kemudian kita menjaga agar kita tetap dalam kondisi selalu melakukan amalan-amalan unggulan. Kemudian yang berikutnya kira-kira apa ya Bapak Ibu ya? Yang berikutnya adalah kita bertaubat dan bermuhasabah. Kira-kira amalan yang kemarin kita lakukan Bapak Ibu di
tanggal 1 sampai 10 kira-kira itu sudah diterima Allah apa belum ya? Ketika kita berkurban, apakah kita sudah ikhlas? Apa hanya sekedar kita men disebut ini, disebut itu gitu ya. Makanya kita perlu bermuhasabah. Jadi setiap selesai kita beramal, kita bermuhasabah Bapak Ibu. Karena amalan itu ikhlasnya tidak hanya ketika kita beramal, tapi sebelum beramal kita juga harus berhati-hati nggih. Jangan sampai kita berniat yang buruk, kemudian saat beramal kita juga harus menjaga keikhlasan. Dan ba'da amal, setelah beramal kita juga jangan sampai suka menyiarkan atau menceritakan apa yang sudah kita laksanakan atau lakukan atau amalkan, sehingga nanti bisa menggugurkan naudzubillah ya, amal soleh yang sudah kita jaga agar kita tetap ikhlas, agar kita tetap sesuai dengan tuntunan Allah ya. Nah yang kedua juga kita harus lihat apakah apa yang kemarin kita lakukan sudah sesuai dengan tuntunan apa tidak. Kemarin kurban kita sudah memenuhi kriteria kurban syar'i apa belum, gitu nggih. Nah sehingga perlu di sini kita bermuhasabah. Ini tidak hanya kurban nggih Bapak Ibu, tapi juga amalan-amalan yang lainnya yang sudah kita lakukan. Jangan sampai kita merasa Allah mesti ditampa, wongnya anu wis biasa nglakoni mesti ditampa. Jangan begitu nggih Bu. Jangan merasa kita ayem aman dengan apa yang kita lakukan. Mungkin ada ya terbersit satu hal yang membuat amalan kita jadi gugur. Ada suatu saat Bapak Ibu di suatu kisah nggih, salah seorang yang sahabat Nabi, di situ diceritakan bahwa beliau sedang membaca surat Toha sampai selesai. Okay. Saat membaca surat Toha, 1 sampai 10 dia aman-aman aja. Tapi tiba-tiba saat sedang memasuki ayat yang ke-11 sampai kesekian sampai 10, 10 ayat berikutnya 11 sampai 20, itu beliau mendengar ada langkah kaki di sekitar rumahnya. Awalnya saat membaca Al-Quran biasa-biasa aja Bu, niatnya ikhlas ya. Tapi ketika dia mendengar ada yang jalan di luar rumahnya, kemudian sahabat Nabi ini yang tidak apal saya namanya nih Bu ya. Sahabat Nabi ini kemudian dia mengencangkan suaranya Bu, mengencangkan suaranya, suara mengajinya, dan niatnya sudah berbeda. Nah ini Bu, dirongokna wong sing lagi mlaku nang jaba nek kenyong gitu Kang maca Al-Quran. Makanya kemudian ibu-ibu diceritakan bahwa ketika kemudian malaikat dilalui di sini ceritanya agak panjang, malaikat memperlihatkan amalnya, dia hanya mendapat pahala ayat 1 sampai 10, 11 sampai kesekian tidak ditulis sebagai amal. Kemudian dia bertanya, loh kok aku perasaan boleh maca full kok ini ayat semenek tekan semene ora ana amalane. Kemudian diperlihatkan videonya nih, apa kowe ora kemutan age maca tak ayat 11 tekan semenek kowe pas gue sudah berubah niatnya, kamu keraskan suaranya agar didengar oleh orang yang sedang lewat. Ya Allah Bu, minggeser setitik bewis dianggap apa? Hangus amalnya Bu. Makanya hati-hati sekali nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak juga harusnya mengingatkan nggih, ketika ada orang yang nyong mau bengi tuli nyong tes salat malam, nyong mau bengi ge wes full pokoknya 11 rakaat nyong. Ibu-ibu harus gimana? Wis. Aja diceritakan. Ora usah diceritakan. Aja eman harusnya begitu nggih. Jangan kemudian malah ibu, wah apa iya wis 11 ya nyong luwi nyong kelulikur, walah dadi ajang napa Bu? Ajang pamer. Nauzubillahi min dzalik.
Dapatnya apa coba Bapak Ibu? Dapatnya hanya itu tadi, sangkaan bahwa ketika itu kita dapat pahalanya jebul-jebul. Naudzubillah, kita ternyata hanya mendapatkan itu dosa. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, setelah kita tadi istiqomah melanjutkan ibadah yang rutin, bertobat, muhasabah, yang ketiga bersedekah dan menolong. Bersedekah dan menolong. Bersedekah dan menolong di sini ini karena itu Bu sudah yang kemarin karena kita sudah waktu kurban itu kan sama dengan kita berempati Bu berempati dengan orang. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan ibu-ibu, bapak-bapak dengan tetap bersedekah semampu kita, karena setiap hari Bapak Ibu, malaikat pagi, malaikat yang bertugas di pagi hari itu selalu turun, Bu, turun. Kemudian untuk apa Bu? Mendoakan buat yang bersedekah mendapatkan pahalanya dan gantinya. Tapi buat yang pelit, yang tidak mau bersedekah, didoakan oleh malaikat, hartanya hancur, hartanya sia-sia. Kira-kira kalau ada dua pilihan begitu, ibu-ibu, bapak-bapak, milih yang mana? Milih yang didoakan baik oleh malaikat atau milih yang didoakan jelek tadi, hancur harta kita, muspro harta kita? Kira-kira milih yang mana Bapak Ibu? Tentunya yang pertama, makanya monggo Bapak Ibu dilestarikan, diniatkan untuk setiap hari Bapak Ibu, karena setiap hari malaikat turunnya. Setiap hari kita bersedekah subuh. Caranya kepriye? Lah, katanya ribut temen sih. Esuk-esuk yang liane burung tangi kon nyong gawa duit nyerahna mengwong. Wong nyong duitnya paling 2.000 lah ya, isin sing diwehi ya. Kayak Numrina ya, awe apa sih 2.000 lah, kena nggo tuku apa? Launya bisanya 2.000 Bu kepriye? Kalau begitu kita punya tempat sendiri Bapak Ibu, tempat sendiri. Mungkin di sini sudah dilakukan apa tereng? Kita punya kotak sendiri yang di situ setiap pagi kita cemplungi sedekah, tulis Bu, sedekah subuh, cemplung cemplung setiap hari. Nah, makin 2.000 anggar dikumpul naping 30 pun pinten Bu niku, nek 2.000 ping 30 pinten Bapak Ibu? Nggih, 60.000 kan lumayan saged bantu tiang sanes Bisa Bapak Ibu langsung berikan ke orangnya yang akan dituju, bisa nitip ke masjid atau musola. Insya Allah Bapak Ibu itu berkah sekali. Kuwi nek 2.000, lah nek 3.000 sangang puluh, lah nek 4.000 pinten Bu? Wah, wis 100 luwih Nah, karena itu makanya monggo Kemudian selain itu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kemarin sudah berkurban, tahun depan kira-kira mau berkurban lagi enggak? Insya Allah. Makanya monggo Bapak Ibu yang kemarin belum sempat berkurban bisa dicicil dari sekarang Karena kita kalau beli apa-apa bisa nyicil. Motor monaran duwe ya dicicil Bu. Dengan ada kredit, karena kredit mobil sing mau urungi satuku karena kredit bisa dituku. Lah kok kurban ora gelem kredit? Kredit Bu. Betul napa ibu-ibu kumpulkan? Ada kotak sedekah subuh, ada kotak untuk berkurban. Jal Bapak Ibu dihitung mawon. 3 juta pinten Bu? Pingi iuran 3 juta nek sapi di tempat saya itu 3.700.000 satu orang. 3.700.000 dibagi setahun. Setahun niku enten pinten dinten Bu? 300 swidak 5 lah karo kanca ya swidak 3 lah ya. 3 tak paham. Nah, monggo ibu-ibu tinggal membagi 3.700.000 bagi 300 swidak 5 atau swidak 4 pinten ketemune Bu? 10.000 lah 10.000 Bu lah nggo belanja be ora gutul maksudnya belanja kan mesti ibu bapak luwih lah kang 10.000 sedina nek belanja pinten Bu? Nah 50.000 bagi 50.000 sedina
Niku 50.000 jan, monggo Bapak Ibu sih bisa menyisihkan 10.000 tok lah. Niki Bapak-bapak napa enten sing rokok nggih? Halo Bapak-bapak, sing rokok, Bapak-bapak enten mboten? Nah, ngerokoke niku tumbas rokoke pinten Pak sebungkus? Nah, mesti luwih kang 10.000 nggih, makanya monggo nggih. Jadi cuma 10.000 Bapak Ibu kita mateni. Kok mateni? Cara-carane nyelengi. Nek cara kula iki mateni duit ya jadi kapak-kapak kena gitu nggih. 1 tahun 10.000 ya Allah nggih. Ming 10.000 wong anake sangu be luwih nggih Mbak. Mbak sangune luwih kan Mbak? Oh 10.000 ini Mbak 10.000 nggih. Pas nggih sangune Mbak anggar dikumpulna Mbak setahun Mbak bisa kurban. Tapi nyungku sedinane ini mau apa Bu? Oh iya iya. Sangu wedang Mbak. Niku nggih Bu, dadi cuma 10.000 loh nggih. Cuma 10.000 itu kalau Bapak Ibu berniat untuk berkurban. Monggo nggih. Jadinya dari sekarang monggo Bapak Ibu sudah memprogramkan untuk berkurban tahun depan. Jangan sampai lah kan wis kurban ya wis lah seumur hidup sekali. Napa ngoten Bu? Boten nggih. Soalipun enten sih berpendapat begitu. Lah sing penting kan yang wis kurban. Ya wis seumur hidup pisan tok bae. Boten nggih? Boten. Karena ini adalah kurban kalau bisa dibilang itu sunnah yang mendekati wajib. Ya, karena sunnah muakkad mendekati wajib. Bahkan hadis-hadisnya nggih, kon aja nyedok-nyedok no Bu, musolanya kon aja sholat sisan nek ora arep kurban padahal mampu nggih. Itu ancamannya begitu karena betapa sangat mepet-mepet meh nggih, meh wajib. Sehingga monggo Bapak Ibu dipersiapkan dari sekarang 10.000 per hari nggih. Insyaallah saged Ibu nggih. Insya Allah lah wau sing belanjane 50.000 Bu di anulong lah 40.000 bae lah 40.000 bae nggih Mbak men sing 10.000 bisa nggo nego nggih bisa nggih kurban amin nggih. Di sini ada ayatnya surat Al-Hadid ayat 18 nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah itu baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan pahalanya dan mereka mendapatkan pahala yang mulia. Itu maksudnya Ibu nggih tadi orang-orang yang bersedekah yang kemudian menggunakan hartanya untuk di jalan Allah itu ibaratnya kayak meminjamkan nggih harta di jalan Allah, tapi nanti Allah bakalan akan melipat gandakan balasannya dan akan mendapatkan pahala yang mulia. Kemudian hadisnya Bu, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'anna. Sedekah itu dapat memadamkan dosa atau diampuni dosanya sebagaimana memadamkan air kepada api. Jadi sedekah itu bisa membuat dosa-dosa kita diampuni, ya. Jadi banyak sekali fadilahnya untuk kita nggih. Kemudian bulan nyong rande duit, nyong kan isi sekolah, nyong kan wong kere Bu, kepriye Bu? Ya sedekah itu macam-macamnya banyak ya Bu nggih. Ada sedekah yang sangat-sangat mudah yang semua Bapak Ibu bisa lakukan. Napa Bu? Senyum tabasumuka ila wajhi ahika sodako. Senyummu kepada sesama muslim ya, di hadapan orang muslim ke wajahnya orang muslim yang lainnya adalah sedekah. Gampang napa mboten Bu? Gampang karena Bapak Ibu itu orangnya baik, hatinya bersih. Ning wong ati ning kotor, lah wong arep senyum tok biangel nggih. Senyume enggane sing siji tok, Bu sing mundur pipine. Jadi kepripun Bu? Lek mundur siji.
Nah, tadi nama Bu, nggih, ibaratnya kados wong sinis nggih, wong mundur kok siji tok. Nah, niku nek wong atine maaf nggih, atine kotor, penuh kedengkian, penuh kesombongan, penuh ke napa nggih, kecemburuan dan lain sebagainya. Kon senyum be angin Bu, nggih. Kon senyum angin. Tapi Bapak Ibu alhamdulillah di sini nggih, wajahnya ya Allah, wajah-wajah calon penghuni surga ini, amin. Wajah-wajah yang suka tersenyum kepada sesamanya, nggih. Karena senyum kita itu bisa membuat lega orang lain, Ibu. Nek wong liyane lagi sumpek, kok kita melu sumpek kan tambah bete nggih. Tapi nek kita senyum, seneng lho ndelengno Mbak Kie, Mbak Kue nggih. Senyume main banget, jadi atine ya adem, melu adem nggih, monggo. Kemudian Bapak Ibu, kita juga bisa bersedekah dengan salat nggih Bu nggih. Salat duha Bu, 2 rakaat saja Bu niki nggih. Salat 2 rakaat itu ibaratnya sedekah kita untuk ruas-ruas tulang yang ada di dalam tubuh kita yang sebanyak 360 ruas tulang kita. Jadi dengan salat kita juga bisa disebut bersedekah, untuk sedekah jiwa kita. Makanya monggo nggih, nanti silakan salat duha bisa untuk disebut sedekah. Kemudian apalagi Bu? Ternyata kita ketika berlaku baik pun itu sedekah. Bapak Ibu melihat ada paku di jalan, kira-kira kepingine masang pakune apa mindah Bu? Nggih, tentunya mindah nggih. Lawang nyong tukang bengkeng komen sing bocor bane men menggonku. Aduh, itu wis atine elek Ibu nggih. Nah, monggo ada paku diinggir-inggirkan. Ini sudah suatu kebaikan nggih. Kemudian ada lagi yang lebih mudah Bu. Silahkan Bu, sering berzikir. Kalimatan khafifatan 'alal lisan, sakilatan fil mizan, habibatan ilar rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Artinya apa Bu? Kalimatan, 2 kalimat, khafifatan, yang mudah sekali, fil lisan, ila lisan ya, diucapkan di lisan. Karena kalau kita berucap kan enggak itu ya, enggak bakalan mengeluarkan energi berat nggih, enggak nggih. Karena hanya mengeluarkan ya apa yang kita sudah punya nggih, yang itu nikmat Allah. Yang itu mudah diucapkan, sakilatan fil mizan, berat di dalam timbangan, yaitu dua kalimat itu dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi monggo Bapak Ibu, ini kita ucapkan 2 itu sesering mungkin nggih. Sudah hafalkan nggih? Coba bareng-bareng Bapak Ibu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Malih Bu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Setunggal malih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Luar biasa nggih Bapak Ibu, sudah mendapatkan banyak sekali fadilah nggih. Kemudian apalagi Bu? Zikir apalagi yang disukai Allah? Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Niku Bu sering nggih, karena ini yang paling afdol, paling disukai Allah. La ilaha illallah. Ibu tahu nggih artinya nggih? Bapak tahu artinya nggih? La ilaha illallah. Artinya apa Bu? Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau itu sangat-sangat dinikmati, sangat-sangat dipahami dengan sepenuh hati, insya Allah Bapak Ibu bakalan terjaga akidahnya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, mengikuti kajian
ilmu nggih. Seperti ibu ini, bapak ibu ini sekarang, ya Allah luar biasa nggih. Nek wong liyane ta wong minggu-minggu ngapa sih le dadakan ngaji. Wong minggu ki prene nyong minggu tok kon ngaji bebet temen nggih. Nek wong liyane sing naudzubillah atine kok kotor. Tapi bapak ibu luar biasa menyempatkan diri untuk mencari ilmu bareng-bareng ya di sini ya. Saya sih bukan yang berilmu Bu, tapi saya juga sudah sedang sama-sama Bu mencari ilmu nggih, karena kita ya ilmunya sebatas lah sekuku ireng beranana nggih. Nah, makanya setiap hari harus itu tuh Bu, mencari ilmu, harus mengkaji nggih. Silahkan Bapak Ibu nggih. Ini ada hadisnya Bapak Ibu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surganya. Masya Allah nggih. Jadi Bapak Ibu ini tadi berapa langkah dari rumah, ya Allah Bapak Ibu ngitung napa mboten? Sing naik kendaraan nggih berapa rodane berputar bisa dihitung mboten Bu? Ya Allah mboten saged nggih. Nah, itu ternyata akan memudahkan kita jalan untuk ke surganya nggih, luar biasa. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini sudah waktunya itu nggih. Mepet-mepet ini wong sudah metu pacitan biasanya wis pada rampung niki nggih. Nggih. Yang terakhir nopo ibu-ibu? Terakhir kita aktif berorganisasi. Luar biasa nih PCM, PCA Adi Mulyo nggih punya kegiatan yang seperti ini, monggo nggih ditingkatkan lagi. Kemudian diuri-uri, diuripi nggih, maksudipun ampun sami bosen lah nggih, ampun sami bosen, ampun terus mikir-mikir lah nyong entuke apa menggone Bu Eni sukesu cuman nempon mengen apa sih entuke hitung putih tuh. Mboten Ibu, mboten, ampun berpikir begitu nggih Bu nggih, kathah sanget Bu. Bapak Ibu ini selama di sini malaikat mengepakkan sayapnya selalu berdoa untuk Bapak Ibu semuanya. Bayangin ini. Jal Bapak Ibu nek malaikat sing donga kira-kira diterima napa mboten doane? Malaikat lho Bu sing mboten duwe dosa, wong ora tau nglakoni dosa malaikat nggih. Niki Bapak Ibu nih kondisinya sedang didoakan terus. Makanya nek sinek bisa jenengan seharian teng mriki betang mboten Bu. Sing mboten betang kali kagungan griya nggih. Nggih lah wong nyong selegar ngapa-ngapa sinongkone bae nyong kepriye nggih. Artinya Bapak Ibu ketika sedang mencari ilmu seperti ini nggih, ampun bosenan nggih. Non sewu ampun bosen lah, ampun kemudian terus lah ora nemen pangate lah, pek lah. Yang isuk ora mangkat maning, ampun nggih. Monggo. Selalu istiqomah nggih, selalu istiqomah nggih. Lah mending sing isi buhudang apa sih isine ora main, ampun nggih Bu. Monggo Bapak Ibu, karena ini mohon maaf juga nggih, saya dari pagi tidak menyampaikan bahwa saya ini hanya pengganti nggih. Biasanya Bu Yuhana nggih. Bu Yuhana itu kebetulan sedang ada kegiatan di Hotel Front One nggih, sedang ada kegiatan dari PWA untuk belajar Al-Qur'an bahasa isyarat Bu nggih, di training bagaimana caranya menyampaikan Al-Qur'an kepada orang-orang yang tuna rungu nggih, yang dia tidak bisa dengar, sehingga maca Al-Qur'an itu harus belajarnya pakai isyarat Bapak Ibu, sehingga tidak bisa mengisi ya di sini. Nah, tapi menyampaikan permohonan maaf dan saya yang menjadi penggantinya. Nun sewu nek mboten sami kali Bu Yuhana nggih. Mbok Bapak Ibu wis lah nunggoni Bu Yuhana aja malah sing tak Bu. Udah remain lah, ampun nggih. Monggo Bapak Ibu nggih. Kemudian berdakwah Bapak Ibu nggih.
Selain berorganisasi, kita di sini bisa berdakwah. Ayatnya banyak, Bapak Ibu. Ayatnya banyak yang menyuruh kita untuk berdakwah. Lah nyong ora iso ngomong nyong kon berdakwah kepriye? Semampunya Bapak Ibu. Ayatnya di surat An-Nahl ayat 125 nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ya ahsan. Inna rabbaka a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u di sini pakai ud'u, Bu. Kalimatnya pakai fiil amar nih, dari lihat bahasa Arabnya nggih. Ud'u, berdakwahlah kamu, serulah kamu, nggih. Kalian suruh menyeru. Siapa yang diseru? Manusia yang lain. Kemana? Ke sabili robika, jalan Tuhanmu. Dengan apa? Dengan cara hikmah, nggih, dengan cara yang baik, bijaksana. Mau'idhah hasanah, nggih, dengan contoh yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dengan berdebat, berdiskusi. Nggih. Nah ini di situ kalau menurut ulama Bapak Ibu, kalau pakai ud'u, pakai fi'il amar itu jatuhnya wajib, fardu ain, Bu. Fardu ain. Makanya kita harus menyadari ini Bapak Ibu, karena kadang kita nggak menyadari nggih, nek ternyata dakwah itu wajib buat setiap mukmin, muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Jadi lanang wadon pada Bapak Ibu wajib. Lah terus kepriye sing ora bisa ngomong, yang ora bisa kon menyampaikan sing apik tetek bengek kayak ustazah mumpuni dan lain sebagainya. Semampunya Bapak Ibu, semampunya. Dan yang diajak monggo dari yang inti-inti di rumah nggih. Pagi-pagi Bapak Ibu bisa langsung berdakwah, mengajak warga rumah untuk ke jalan Allah, sholat subuh nggih. Ampun cuek, Bu. Tangilah sing penting wis jamaah, podo-podo bojo, podo-podo anak. Ampun nggih. Ampun Bapak Ibu. Jadi nek pagi kepripun? Teng 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 teng. Ditabu, Bu, panci deh. Men kaget kabeh. Napa kados niku? Nggih mboten lah nggih. Di wong anu lagi turu nggih mengko mbok kaget jantungan malah dhewek sing rugi mlebu rumah sakit nggih sing alus. Halo anakku sayangku, tangi. Wis subuh, arep dibakar apa kepriye? Nggih ampun kados niku nggih malah bakar-bakaran nggih. Monggo diciprati banyu sekedik mawon buat saya ember kok ya lah repot temen si kudu ngepeh kasur nggih. Diciprati sekedik mawon ayo. Kan lagi dibisiki setan nggih. Lagi dibisik setan wis lah enak-enak turu isuk-isuk udan maning aturu maning. Monggo Bapak Ibu bisa membangunkan, ini sudah gugur nggih, sudah gugur dakwah kita. Kemudian Bu nang metu ngumah anak tanggane sing lagi lah melasi temen tanggane tiba kepleset nggih, apa terus dewek cuek Bu, mboten nggih. Nah kita tolong, kita kemudian ngomongi sing alon ya Pak, Bu, Mbak, Mas, sing alon boleh melaku, itu kita juga sudah berdakwah nggih. Makanya monggo diniatkan Bu, dari rumah diniatkan apa yang kita lakukan itu untuk berdakwah. Nah nek Bapak Ibu mboten niat nggih mboten dihitung. Boten dihitung sudah berdakwah. Makanya monggo dari awal, dari pertama kita bangun, bismillahirrahmanirrahim, yang niat lah apa sing aku lakukan kiye nggo men dakwah, gugur dakwah, kewajiban dakwah saya nggih. Jadi pagi tadi nggih, terutama ketika sudah membangunkan keluarga, kemudian nang dalan ketemu wong liya nggih, wong sing lagi kesusahan dan lain sebagainya, monggo Bapak Ibu dibantu nggih, dibantu punya. Orang duwe duit ya dibantu solusi bewi seneng kok Bu. Dibantu dirungokna keluhane bempun seneng kan nggih. Nggih. Ternyata Bu di luar negeri itu karena sudah nafsi wis masing-masing, mereka itu malah harus membayar Bu. Membayar orang kon ngomongi nggih, kon ngeneng-ngenengi kuwi bayar Bu. Bayar wong kon ngrangkul Bu. Wong ora ana sing ngrangkul karena di sana tuh sudah nafsi-nafsi nggih. Jadi wong nek kepingin ngrangkul, kepingin dirangkul kuwi bayar wonge.
Dan nang kene mbok gratis nggih Bu. Gratis jenengan ngrangkul mawon lah sing wong agianten masalah niku nggih dirangkul. Sing sabar ya, ditepuk-tepuk Bu. Sing sabar ya, sing sabar. Wis benar-benar bisa apa nggih Bu nggih? Bisa menghilangkan separuh dari solusi dari menghilangkan dari permasalahannya, separuh dari masalahnya nggih Bu. Walaupun urung ketemu jalan keluar ibu nek ibu wis gelem ngrungokna ya Allah luar biasa nggih luar biasa sekali Bapak Ibu sudah bisa meringankan beban tetangga atau meringankan beban orang-orang yang sedang kesusahan. Apa maning nih Bapak Ibu duwe materi nggih duwe panganan wis wae kabeh Bu wis malah tambah seneng. Matur nuwun nggih masalahnya bisa atasi nggih monggo nggih itu. Jadi yang terakhir tadi aktif berorganisasi dan berdakwah. Dakwahnya bagaimana? Monggo semampunya, dengan berkata-kata boleh, dengan mencontohkan dirinya untuk dicontoh orang lain monggo nggih. Jadi monggo itu saja Bapak Ibu untuk pagi hari ini. Nek kakayan mbok iki nggih malah muntah malih dan sangune kula ben pun telas niki pun rampung nggih. Kula ulang nggih. Jadi bahasan kita pagi hari ini tadi nggih, apa yang perlu kita amalkan setelah ibadah kurban, pasca kurban. Yang pertama adalah kita tadi apa Bu? Yang pertama Bu, iya berkonsisten istiqomah nggih. Kita puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bait, puasa nanti nggih bulan Asyura nggih 10 di bulan Muharram. Yang kedua napa Bu? Bertaubat, bermuhasabah. Yang ketiga napa Bu? Bersedekah, menolong orang. Yang keempat apa tadi ya? Yang keempat napa? Mengikuti ini nggih kajian seperti ini, ngaji nggih ampun supe. Terus yang kelima aktif berorganisasi dan berdakwah. Mugi-mugi saged manfaat nggih Bu dumateng kula piyambak lan ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya. Kalau ada kekeliruan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.